Saya di depan Gor Singaludha atau di depan Stikes Indramayu. Kemudian menyebutkan keadaan korban. Ya, di sini saya menemukan korban kecelakaan dengan keadaan tidak sadarkan diri. Ya, pasiennya tidak sadar, ada luka di daerah dahi, kemudian di kaki dan di perut. Nah, itu kondisinya disebutkan ya. Yang pertama itu sebutkan dulu, sadar atau tidak sadar. Pasien tidak sadar. Pasien tadi tidak menggunakan helm sehingga terbentur kepalanya, ada perdarahan di kepala. Kemudian curiga fraktur di tangan karena ada luka terbuka. Nah, itu menjelaskan kondisi pasien. Kemudian selanjutnya menyebutkan kebutuhan peralatannya apa. Mohon kirimkan bantuan ambulan dengan perlengkapannya. Misalkan apa? Balut bidai, ambubek, oksigen, terus kemudian selanjutnya cairan infus karena ada perdarahan, perban. Nah, itu pokoknya dilengkapi untuk alat-alatnya. Jelas ya? Untuk mengaktifkan SPGDT ya, apa SPGDT? Sistem Penanggulangan Kegawat Daruratan Terpadu. Ya, kalau di Amerika itu 911. Kalau di Jakarta itu ada 119. Ya, tapi kalau di kita belum ada ya kita harus punya nomor rumah sakit terdekat ya yang memiliki minimal instalasi gawat darurat yang punya ambulans untuk pertolongan, atau di puskesmas juga ada ya, puskesmas juga ada. Tadi yang saya sebutkan, kalian sebutkan dulu, aktifkan SPGDT, baru setelah itu menyebutkan nama, tezar, saya di mana atau lokasi ya, lokasi. Kemudian yang ketiga keadaan korban, terus selanjutnya kebutuhan peralatannya apa saja. Ya, segera kirimkan ke lokasi, gitu ya. Terakhir disampaikan segera kirimkan bantuan ke lokasi kejadian, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya, jika sendirian tanpa handphone berteriak minta tolong. Pak, tolong Pak. Yang pertama kita untuk nolong kita, nanti untuk bantu apa saja boleh. Yang kedua sebagai saksi, supaya kalau diminta keterangan polisi atau yang berwenang, bukan kalian yang dituduh melakukan itu, dikira kalian yang nabrak ya, atau dikira kalian yang mencelakai pasien ini. Jadi teriak kalau sendiri ya. Kalau nanti di soal di uprak kalian sendiri, kalian bisa minta tolong. Pak, tolong Pak. Pak, kesini Pak, ada pasien tidak sadar. Yang lambaikan tangan sambil teriak minta tolong. Kemudian kalian bisa sambil mengambil AED ya. Kita sudah punya alat yang bagus ya. Ini AED ya. AED itu untuk merangsang kelistrikan jantung. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Kita punya yang simulator. Kita bukan yang asli ya. Kalau yang asli takutnya kalian nanti setrum kalau main-main ya. Jadi ini hanya simulator saja. Sudah dikenalkan kan ini di kelas? Belum ya. Ini namanya AED ya. AED itu seperti kayak DC shock yang di rumah sakit. Kalau itu kan padnya kayak setrikaan kecil itu yang di apex sama di basal, apex sama basal. Nah, kalau ini kita pakainya adalah pad. Ya, kita pakainya pad itu ditempel. Nih, ini nanti ditempel satu sini, satunya ditempel sini. Ini adalah alat yang wajib ada di ruang-ruang terbuka untuk umum, stasiun, bandara itu wajib ada. Tapi di Indonesia hanya tertentu aja punya ya. Karena ini bisa menyelamatkan nyawa ya. Setidaknya setelah di RJP kita bisa melakukan pembelian AED ini ya. Nanti kita akan praktekkan penggunaannya. Nah, ini kalian ada baterainya di sini ya. Baterai itu untuk nanti di sini. Nanti sudah ada panduannya di sini. Tempelkan patch, kalian tinggal tempelkan. Kemudian langsung nyalakan, dinyalakan ada tombol on off-nya di sini ya di atas, sama nanti ada tombol petir ini nanti untuk memberikan aliran listriknya. Ya, untuk memberikan aliran listrik. Ya. Ini ada tombol petir yang bawah itu nomor 3 itu. Nanti langsung ada instruksinya. Kenapa pakai instruksi? Karena ini ditujukan bukan untuk tenaga kesehatan saja, tapi untuk umum itu wajib bisa. Di luar negeri itu mereka sudah pada bisa seperti ini ya. Karena masyarakatnya terdidik.
dan diajari untuk melakukan ini karena Ya didol. teman-teman didol ya diambil terus dijual ya. Nah, Teser ya, banget. barang bagus nih. Ini langsung diambil ya. Teser ada pikiran kotor. Nah, kalau di sana itu penolongnya itu masyarakat awam khusus ya. Awam khusus itu juga harus bisa pemadam kebakaran. Itu kan awam khusus ya. Masyarakat awam tapi dia khusus untuk menolong itu. Kalau masyarakat ya, yang Lumayan, simulator itu cari aja di marketplace ya. Lumayan Di saja, atas. lumayan segitu ambil itu aja. Ya, yang mereknya Philips ya, Yes, yang paling yes. bagus itu yang Philips ini. Tapi yang simulator bukan yang asli. Philips lampu. Ya, kalau asli lebih mahal lagi. Asli itu yang benar digunakan di rumah sakit itu ya, yang ada padnya itu. Itu lebih mahal. Itu untuk aktifkan SPGDT dan mengaktifkan teriak minta tolong dan aktifkan AED jika itu sendirian dan ada AED-nya. Ya, kalau nggak ada AED ya udah kamu lakukan hand only CPR dulu aja atau di CPR dulu. Nah, ini kemudian baru setelah itu, setelah mengaktifkan SPGDT baru masuk ke tadi urutannya apa? ABC apa CAB untuk KBRS? CAB. CAB itu berarti circulation dulu. Sirkulasi itu ngecek nadi karotis yang dekat dengan penolong. Kalau seperti ini saya berdiri di kanannya, saya ngecek di kanannya. Kenapa demikian? Kalau yang terjauh dikira kanannya G. Nanti kalau pasien mau meninggal, loh itu tadi ada orang melihat tuh. Itu tadi digini-giniin sama masnya. Nanti tambah meninggal. Nah, dikira kan gitu. Padahal kalian cuma ngecek nadi. Makanya pilih nadi yang terdekat dengan penolong. Kalau sebelah kiri, ya nanti sebelah kiri. Sebelah kanan kita ke sebelah kanan. Jelas ya? Ini jangan sampai nanti menimbulkan kecurigaan dari masyarakat awam tadi ya. Kemudian cek nadi sama cek nafas kalian satu gerakan. Cek nadi dan nafas kurang dari 10 detik. Kurang dari 10 detik kalian sudah harus menentukan ada nadi, ada nafas atau tidak. Cek, dekatkan, ya, teraba nadi atau tidak dan hembusan nafasnya ada tidak. Kalau tidak ada dua-duanya, maka kita simbolkan untuk lakukan RJP. RJP itu 30 kompresi, 2 ventilasi. Di 30 kali, terus kasih ventilasi. Ventilasinya bisa menggunakan on-bag. Kalau tidak ada Pak, kita menggunakan mode tapi ada bariernya ya. Jangan karena cantik, Tezor langsung mode. Ya itu nggak jelas Pak. Kesempatan ya. Kesempatan dalam kesempitan Esa itu Mbak Esa. Esa gimana Esa? Ada juga yang barier yang bukan pocket mask, ini namanya pocket mask. Tuh, Pocket. bukan. Pocket mask itu digunakan untuk memberikan Esa. Ya betul buat ventilasi ke pasien ya. Nah, ini supaya mulut ke mulutnya ada bariernya atau pelindungnya. Jadi ditiupkannya pakai di sini. Puji. Ini namanya pocket mask ya. Ada juga yang lembaran plastik itu. Lembaran plastik satu. Ada yang minta satu dong. Ke apa? Yang Bu minta barrier mode tapi yang lembaran Bu, yang plastik lembaran satu atau dua gitu ya. 10 Biar kalian ay. tahu juga. Kalau sediaannya banyak bisa satu-satu ya. Kalau tidak nanti bakal boleh Pak. gantian aja. Sama kasa ya. Boleh. Kasa, kasanya 8. Kasa. Kasanya 8 ya. Ini namanya barrier mode. Barrier mode itu untuk pelindung supaya penolongnya tidak ketularan penyakit menular dari pasien. Pasiennya kalau misalkan punya TB, kalian yang nanti ketularan ya. Atau pasien yang punya hepatitis, ya kan bahaya kan? Ya makanya harus pakai barrier mode. Barrier mode ini ya barrier mode. Pak, kalau ini kejadian tenggelam, ya hanya cari aja. Misalkan plastik, ada plastik seadanya, plastik kresek itu ya, yang bisa nanti dilubangi tengahnya. Ini kan plastik, ini kreseknya dilubangi, biar nanti udaranya bisa masuk. Yang penting mulutnya itu nggak langsung nempel. Gitu ya. Nah, itu 30 kompresi, 2 ventilasi. Atau bisa menggunakan ambu bag atau bag valve mask atau BVM. Yang dewasa mana ambu bagnya? Yang bawah, coba kita. Itu Bapak yang ini mah buat anak. Oh, ini anak. Oh, yang ini.
pernah toh? Sudah Sudah ada dulu pengenalan di alat. pengenalan alat ya. Iya. Nah, ini adalah ambu bag yang untuk dewasa. Nanti di BLS. BLS juga pernah. BLS belum toh? Belum. Nanti Nanti selatan. benar setelah selesai semester 8. Nah, ini kita tempelkan di wajah pasien, kita pastikan. Perhatikan, ini kan agak segitiga ya. Yang lancip ini wajib di atas. Wajib di atas. Kemudian ini dari samping, ini C, ini E. Ya, ini C ini. C itu menunjukkan sini C, ini E itu di mandibula ini. Ya, mandibula. Kemudian kita masukkan. Tidak usah semuanya. Ya, nanti bisa hiperventilasi. Iya, Jadi Jessica. Ini bukan Pak. Ya, betul. Ini satu aja. Satu aja, untuk contoh aja ya. Ini Contoh. Kita mau lurus. Oke. Ya, itu menggunakan ambu. Bubek. Prinsipnya C dan E ya. Iya. Tempelkan C, C ini dan E. Kemudian masukkan. C dan Untuk E. ventilasi. Atau C bisa dan menggunakan E. ini ya, mode barrier namanya. Mode to mode mas. Dan E. Mode to mode mas. Dan Besok kalau kalian pelatihan dikasih apa pulsa. tadi stiker? Atau harusnya di sekilas juga dikasih pulsa. Iya, Pak. Harus tapi biasanya kutupan nggak boleh. Apa Pak. sih, Sar? Gimana, Sar? Didol. Mode to mode. Biasanya Mas. nggak boleh. Sudah pernah melihat ini belum? Belum. Jadi ini diciptakan khusus untuk mode to mode. Coba sih. Ini ada bentuk wajahnya. Oh. Yang putih ini kalian tinggal pasin di Itu lebih jauh. mulut, ya. Ini dipencet hidungnya, angkat, kalian tiup, masuk ke sana. Ini kalau pakai mode to mode mas, ya. Jangan lupa pencet hidungnya. Kalau nggak pencet hidungnya nanti keluarnya lewat hidung ya, karena ada saluran ke atas. Pencet hidung, agak diangkat, kalian semua mulut kalian ini harus menutupi mulut pasien. Jadi semuanya Bisa dibuka. Mas Ir. 2 kali ventilasi. Itu untuk ventilasi. Ya, itu alat-alat yang digunakan untuk ventilasi banyak, bisa BBM, bisa mode to mode mas, atau pakai pocket mas. Ya, jenisnya itu banyak. Tinggal nanti ujian pakai apa ya. Kalau sedianya pakai pocket mas, jadi kalian pakai pocket mas. Tapi biasanya pakai bubuk. Nah, tergantung nanti kejadiannya di mana. Ada 2 soal. Wow. Soalnya di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit. Kalau kalian sebagai tim penolong pasti kan sudah bawa. Tapi kalau tidak membawa, ya kalian wajib pakai mode to mode barrier lainnya. Ya, pokoknya sudah saya ajarkan semua. Nanti tinggal mengikuti soal saja. Ya. Kemudian selanjutnya nanti untuk tekniknya, kompresinya saya praktikannya. Ini kita teori dulu ya. Kemudian selanjutnya setelah kompresi, kemudian nanti setiap 2 menit di situ ada ya. Setiap 2 menit wajib nanti dievaluasi. Ini yang bila tidak ada nafas dan tidak ada nadi ya. Kalian ada nggak ya? Sebaliknya. Ini. Itu 2 menit. Oh. Segera lakukan selama 2 menit. Oh ini bila tidak ada nafas, tidak ada nadi. Kemungkinan pertama kan kita cek tadi tidak ada nafas dan tidak ada nadi kan? Ya. Kalau tidak ada nafas dan tidak ada nadi, maka kalian lakukan kompresi 30 kompresi dan 2 ventilasi. Kecepatannya 100 sampai 120. Nah, kalau kita tidak bisa mengira-ngira ya, kita bisanya hanya kedalaman dan kecepatan itu kita lihat dari warna hijau di sini. Kolom 11. Nah, Circulation. ya. Cek nadi tiap 2 menit. Nah, nanti kalian kan kompresi. Nah, kemudian nanti pengujinya bilang sudah 2 menit. Kalau sudah kompresi sama sudah ventilasi 2 menit, kemudian cek kembali. Cek nadi dan cek nafas. Ternyata ada nadi, tidak ada nafas. Kemungkinan kedua, ada nadi, tidak ada nafas. Ada junitanya, tapi nadinya nggak ada. Itu cukup lakukan 1 ventilasi setiap 6 detik selama 2 menit. Saya ulangi, lakukan ventilasi 1 kali ventilasi setiap 6 detik dan 2 menit. Caranya adalah seperti ini. Hitungannya
1.000. Ya, hitung. Belum. Masukkan dulu. 1.000. Jadi kan 1.000. Maksudnya 6 detik. Oh. Hitungan ke-6 masukkan lagi 2.000. Ke-6-nya dimasukkan. Jadi hitungannya bukan detiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk. Tapi hitungannya kalau di bawah dan berarti itu 1.000. 2.000. 3.000 masuk. Jadi satu kali ventilasi dalam jeda 6 detik selama 2 menit. 4.000, 5.000, terus sampai 2 menit. Kemudian penguji langsung bilang 2 menit. Kalau 2 menit maka cek nadi dan nafas kembali. Nadi dan nafas kembali. Oh, sudah ada nadi, sudah ada nafas. Maka kita lakukan recovery position. Recovery position. Kita miringkan pasiennya supaya aliran oksigen ke dalam jantung dan semua perifer itu lebih lancar. Ya. Jadi evaluasinya sekarang tidak pakai 5 siklus tapi pakai 2 menit. Setelah 2 menit. Kalau kalian disampaikan oleh penguji sudah 2 menit, berarti 2 menit itu langsung lakukan evaluasi kembali. Ya. Terus setelah tadi dikasih ventilasi sudah 2 menit, maka lakukan evaluasi kembali, cek nadi dan cek nafas kembali. Begitu ya urutannya ya. Itu baru masuk ke C, circulationnya saja. Terus kemudian selanjutnya RW, membebaskan jalan nafas dan membuka jalan nafas, membersihkan dan membuka ya. Teknik membuka jalan nafas itu ada 2 ya, head tilt chin lift, tekan dahi angkat dagu, itu untuk yang tidak mengalami trauma servikal. Trauma servikal itu sini ya, tulang belakang. Tekan dahi angkat dagu, itu namanya head tilt chin lift. Itu membebaskan jalan nafas. Terus kemudian kalau ada trauma gimana Pak? Kalian di atasnya, kemudian buka pakai teknik jaw thrust. Jaw thrust itu kan ini letakkan jempolnya di pinggir hidung, yang lainnya itu untuk ke depan ini, diangkat. Itu untuk yang ada trauma servikalnya, supaya kita tidak manipulasi. Untuk yang ada trauma servikal kita pakai jaw thrust. Kalau tidak ada trauma, head tilt, chin lift. Itu untuk membuka jalan nafas. Untuk membersihkan jalan nafas gimana Pak? Pakai cross finger, tangan kalian ya. Tangan kalian disilangkan. Yang telunjuk itu untuk bagian bibir bawah, yang jempol untuk bibir atas. Dibuka. Kemudian ini nanti pakai kasa dibalut, kemudian di sweat. Ini namanya cross finger, finger sweat. Itu untuk pasien-pasien yang kalau di mulutnya ada sekret, ada darah, ada pasir, itu kita buka jalan nafas, kemudian kita bersihkan. Cross finger dan finger sweat. Oke. Kemudian selanjutnya breathing tadi ya, memberikan nafas 2 kali dengan volume 3 dengan teknik mouth to mouth. Kalau nafasnya masih tidak adekuat, kalian bisa kasih ventilasi lagi. Ya, ventilasi biar adekuat. Oke. Atau bisa pakai mouth to mouth tadi, atau kalau sudah ada oksigen simple mask, kalian boleh pasang simple mask atau nasal kanul itu untuk breathing. Breathing plus oksigenasi ya. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi kembali. Cek lagi tadi sama nafasnya masih ada atau tidak. Kalau tidak ada, kembali lagi kita lakukan RCP lagi. Terus seperti itu sampai benar-benar pasiennya itu sadar dan pasiennya bisa merespon. Ya. Itu adalah tindakannya, evaluasinya ya. Kapan RCP itu boleh dihentikan? Yang pertama, jika pasiennya sudah ada respon. Responnya apa? Batuk,
muntah ya atau nangis, mengerang, nah itu tanda bahwa pasien sudah ada respon. Kalian boleh hentikan. Karena kan sudah mulai sadar nih. Kalau sadar berarti kan jantung sudah mulai berdenyut kembali dan nafas kembali spontan. Yang kedua, kalau tadi kan berhasil itu berarti pasiennya sudah ada respon. Yang kedua, pasiennya tidak ada respon atau sudah ada tanda-tanda kematian batang otak. Contohnya apa? Kalau kalian cek di pupilnya pakai senter, itu sudah medriasis. Kemarin loh yang di tanda hitam tuh, medriasis total. Harusnya pupil itu kalau kena cahaya kan mengecil atau miosis. Kalau ini dia medriasis tidak berespon terhadap cahaya. Itu tandanya kalau batang otak di kepala di otaknya itu sudah mati. Kalau itu tidak berespon berarti secara fisiologis orang tersebut sudah dinyatakan meninggal dunia. Kalau orang meninggal, kalian RJP ya sudah nggak bisa, karena memang kegagalan organnya sudah terjadi, ya mati batang otak, atau sudah ada tanda-tanda lebam mayat. Lebam mayat itu kalau orang dibunuh terus 2 hari tidak ditemukan atau 3 hari tidak ditemukan, pasti ada lebam. Lebam itu kebiruan atau kehitaman di bawah kulitnya, ya itu namanya lebam mayat. Kalau sudah ada lebam mayat itu berarti juga sudah ada tanda-tanda kematian atau tanda-tanda pembusukan. Sudah tanda-tanda pembusukan ya nggak usah di RJP ya. Ya udah tercium bau yang sangat menyengat, sudah ada lalat yang mengunci, nah itu sudah tidak wajib untuk dapat RJP lagi karena sudah pasti meninggal secara fisiologis. Yang ketiga, penolong sudah kelelahan dan tidak ada yang menggantikan. Kalian RJP terus, ya sudah setengah jam itu capeknya minta ampun ya. Dan tidak ada yang menolong atau tidak ada yang menggantikan kalian. Itu tejer, Pak. Nah, kalian sudah boleh menghentikan itu. Supaya apa? Karena prinsipnya aman diri dulu. Jangan sampai kalian yang di RJP gantian, ya. Karena kalian penurunan kesadaran gantian ya, malah kalian jadi korbannya ya. Nah itu boleh dihentikan kalau kalian sudah lelah dan tidak ada penolong. Kemudian yang selanjutnya adalah keluarga pasien menolak pasiennya dilakukan RJP, namanya do not resuscitation atau DNR ya, do not resuscitation. Contoh banyak kasus di ICU kan disaksikan oleh keluarganya biasanya, Pak ini gagal nafas, gagal jantung, mau saya RJP boleh tidak? Oh tidak usah mas, karena sudah sepuh kasihan. Banyak yang seperti itu, udah diikhlaskan aja. Misalkan pasien terminal dan pasien sudah lansia, itu biasanya keluarganya menolak. Harusnya kan kalian tahu bahwa ini boleh di RJP, tapi karena pasiennya atau keluarganya tidak menghendaki, maka kita tidak boleh melakukannya. Itu namanya do not resuscitation. Atau keluarganya bilang kalau suatu saat saya kegawat daruratan, saya tidak usah dipijat jantungnya. Nah, itu sudah tanda bahwa itu DNA, tidak boleh dilakukan. Jelas ya? Jelas. Itu untuk menghargai hak otonomi pasien. Jadi kita tidak bisa paksakan, gitu ya. Nah itu adalah tanda-tanda kita bisa menghentikan RJP kita atau tidak melakukan RJP ya. Kemudian selanjutnya saya langsung akan contohkan nanti ya. Contohkan. Terus kemudian kita harus tahu juga bahwa tadi di circulation kompresi yang baik itu ada beberapa indikator. Kalian bisa lihat di sini. Di indikator 5 indikator kompresi yang baik. Cari DC, yang DC. 5 indikator. Iya ini. Ada kan? Kompresi yang baik. 5 indikator. Nah itu tuh. 5 indikator kompresi yang baik. Kalau nanti kalian melakukan kompresi dada dikatakan baik itu yang pertama. Ini dihafalkan ya. Jadi ujian kadang-kadang ditanyakan oleh penguji. Sebaliknya Sir. Atau kecepatannya harus 100 sampai 120 kali per menit. 2, kedalamannya 5 sampai 6 cm. Nanti itu bisa dilihat di sini. Kalian lulus itu kalau nggak tahu nanti indikatornya harus 100% atau lebih dari 95%. Wajib hijau semua terus. Ya pegel ya. Hijau, ya. Tapi nanti ya nggak 2 menit, paling nanti beberapa siklus saja ya. Karena tahu ya kalau terutama yang perempuan agak berat nanti kalau 2 menit full ya. Tapi nanti kalau ke pasien wajib harus gantian ya.
supaya bisa melorot. Ini Nah, ini kan wajib di hijau. masyarakat Tidak udah boleh gepor. orange, tidak boleh nyala semua, atau tidak boleh merah. Tidak, oh. Itu tanda bahwa kecepatan sama kedalaman kalian tidak baik. Ya, harusnya segitu tadi kecepatan dan kedalaman. Yang kedua, biarkan dada recoil setelah kompresi. Jangan ditekan terus. Ini kalau ditekan terus, nanti tidak akan memberikan recoil. Recoil itu kemampuan dada untuk kembali ke atas. Jadi setelah ditekan itu biarkan dia kembali lagi. Ya. Ini kan kembali nih. Ya, itu namanya recoil. Biarkan dada recoil setiap kompresi. Recoil dada ya. Yang keempat adalah minimalkan interupsi. Jangan memberikan selang waktu yang lama untuk tidak kompresi, karena jantung itu bisa berdenyut kembali kalau dirangsang secara ritmik. Ritmik itu ajak atau konsisten. Jangan nanti ditinggal dulu ngambil apa, atau kalian istirahat tapi terlalu lama, 2 menit atau 3 menit ya. Sejam. Tinggal dulu ah, Makan saya dikit capek. ya. Ya. Sejam, Pak. Nah, pokoknya jangan dikasih jeda terlalu lama. Ya, itu minimalkan interupsi. Yang kelima, hindari hiperventilasi. Nah, perhatikan. Pemberian tadi ambubek itu jangan terlalu banyak. Misalkan ini kan ini 1 liter ini. Ini segini itu udaranya masuk 1 liter. Harusnya yang masuk itu adalah volume tidal. Volume tidal itu BB dikali 10 ml. Kalau berat badan pasiennya 50, berarti 50 kali 10, berarti kan cuma 500 cc. Nah, kalau ini 1 liter itu berarti cukup separuhnya aja. Maksud semuanya langsung dimasukin semua ya. Nah, pasiennya nanti hiperventilasi. Udara yang masuk terlalu banyak. Ya, jadi dimasukkannya cukup separuh aja. Nanti kalau ditanya bagaimana cara ngitung tidal volume, berat badan dikali 8 sampai 10. Nah, biar memudahkan kalikan 10 aja. BB dikali 10 Pak. BB dikali 10 mili. BB dikali 10 mili ya, ketemunya nanti mililiter atau cc sama. Nah, jadi hindari ventilasi. Jadi ada 5 ya, kita ulangi. 1, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. 2, Kedalaman 5 sampai 6 cm. 3, Biarkan dada recoil. biarkan dada recoil. Recoil. Terus nomor 4, Minimalkan interupsi. Nah, cukup minimalkan interupsi gitu aja. Nomor 5, Hindari ventilasi yang berlebih. Nah, ini wajib hafal. Pas waktu kompresi, habis kompresi kalian ditanya, sebutkan 5 indikator kompresi yang baik. Sebutkan itu 5 ini. Ya. Oke, itu untuk prosedurnya cukup. Saya tambahi adalah sekarang berapa banding berapa ya untuk dewasa, anak sama bayi, beda-beda. Dewasa sudah ya. Untuk 1 penolong maupun 2 penolong itu wajib 30 banding 2. 30 kompresi, 2 ventilasi. Nanti saya kasih aja lah, nanti saya kasih Alia ini apa namanya materi ini ke Alia. Atau di situ sudah ada tuh. Ini Pak. Nah, itu ada tuh. Itu rekomendasi AHA ya. Untuk dewasa 30 banding 2, 30 kompresi maupun 2. Baik itu 2 penolong atau 1 penolong. Misalkan saya sama Tezar berada di satu ruangan, ketemu orang dewasa yang penurunan kesadaran dan henti nafas di jantung. Saya yang kompresi, Tezar yang ventilasi, itu boleh. Tapi tetap saya kompresinya 30, Tezar 2 kali ventilasi ya. 2 kali ventilasi. Baik 1 maupun 2 penolong. Terus kemudian yang berbeda adalah untuk anak sama bayi. Kalau anak 1 penolong itu 30 banding 2. Tapi kalau anak 2 penolong 15 banding 2. Bayi juga sama. Bayi kalau ada 2 penolong, saya sama Tezar nolong bayi. Maka 15 banding 2 aja, saya kompresi 15, Tezar ventilasi 2 kali. Paham nggak? Jelas ya? Bedakan antara 1 penolong dan 2 penolong. Kalau dewasa tidak berbeda, sama-sama 30 banding 2. Tapi kalau anak sama bayi berbeda. Kalau hanya 1 penolong, misalkan Alia saja sebagai penolong, ya tetap 30 banding 2. Tapi ada 2, Alia sama Jessica. Berarti 15 banding 2. Ya. Kenapa begitu, Pak? Ya ini sudah guideline-nya. Guideline itu panduan dari American Heart Association yang dipakai sebagai rujukan utama melakukan RJP. Ya. Kemudian
ada juga perbedaannya untuk bayi. Bayi tadi saya mau bayi katon berapa? Bayi. Bayi. Ini anak. Nah, ini bayi ini. Iya. Bayi kalau satu penolong tadi berapa? 30 banding 2. 30 banding 2 ya. Jadi pakainya 2 jari atau 3 jari di antara garis imajiner puting susu. Jadi di sini caranya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5
7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1. Kasih ventilasinya 2 kali. Ya, itu untuk bayi kalau satu penolong di samping. Tapi kalau 2 penolong, ya 2 penolong itu dari bawah 1, dari samping 1. Ini yang untuk ventilasi. Ya, contohnya ambil satu yang kecil. Jangan yang ini, kalau ini satu wajah ya. Nah, kasihan pasiennya ya. Nah, ini ada contohnya sama siapa? Sofi ya? Jo, boyo. Sebentar, Sampai saya nama lengkap. 15 banding 2 karena kan 2 penolong. Iya. Tapi kalau bayi, kalau 2 penolong itu pakai 2 jempol imajiner ya. Saya hitung dulu 15, nanti kalau kamu kasih 2 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 4, 3. Masukkan 2 kali. 2. Ya. Terus lagi 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. Gitu ya. Itu untuk Aja kakek Tapi kalau lagi saya mau Pak, Kayaknya lagi banyak. saya di Boyasi mah Nggak kayak gitu? nggak kayak gitu langsung. langsung. Kalau tangannya berhenti langsung bes. Oh, iya. Bus. 3, 4 ya, kalau bus enggak 15 banding 2 ya. Iya Jadi kan lihatnya tangan kalau tangannya udah berhenti sambil Iya. lihat baru biasanya. ya boleh seperti itu ya. Yang penting kalau untuk belajar harus dihitungi biar pas 15 ya. Hitungannya kalau 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Itu menunjukkan bahwa 30 itu ya, enggak 30. Hitungannya seperti itu. Kalau 15 ya tadi 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 baru kasih ventilasi 2 kali. Ya, gitu ya. Apa ya? Ventilasinya ya 2 kali. 1 di jeda, 2 di jeda. Itu ya. Nah, itu untuk yang bayi. Kalau untuk anak itu coba. Nah, kalau anak itu kan sampai usia berapa ya? Kalau untuk yang WHO ya, mungkin 15 atau sekitar 15-an mungkin ya, 15 atau 16. Dilihat dulu anaknya kurus atau tidak. Kalau anaknya kurus, kalian dua tangan itu bisa kostanya bisa patah ya, terlalu kenceng ya. Dan anaknya kurus lagi ya. Nah, kalau anaknya kurus atau kecil, kalian boleh pakai satu tangan. Satunya ngecek nadi brachialis. Ya. 1 2. Kalau 2 penolong 30 banding 1 penolong 30 banding 2 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Terus sampai 3. Ya, terus sambil ini satunya yang kiri itu ngecek nadi brachialis. Itu untuk menandakan bahwa nanti udah ada atau belum. Kalau anak itu lebih terasa di daerah brachialis dibandingkan yang karotis. Kalau karotis kayak yang dewasa. Jadi sambil ngecek nadinya. Ini ya. Itu untuk tekniknya. Jelas sampai sini? Jelas? Ada yang bertanya? Belum? Oke, kita langsung praktekkan. Belum, ya. ayo, Itu untuk belum. yang yuk, saya praktekkan satu-satu. Kalian nanti prakteknya 3 ya. Dewasa, anak, sama